Terima kasih sudah bergabung. Ada Winoto Sugiarto, ada Lani Akea. Nah, ini ada Mas Marco Mario. Terima kasih sudah bergabung. Jadi malam hari ini saya ingin berbagi tentang apa itu jeda bypassing ya. Tapi sebelum itu mungkin saya perlu menyampaikan kembali, mungkin ada yang belum memahami apa itu jeda, sehingga tentu akan sulit untuk memahami apa itu jeda bypassing ya. Oh, ada dari Lani. Halo malam Mas Adi dan semuanya, selamat malam Mbak Lani, terima kasih ya sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga sehat-sehat semuanya yang hadir pada malam hari ini. Kalau di Mataram saat ini mendung, dari tadi sore sih mendung, tapi nggak hujan. Hampir tiap sore di sini hujan. Gimana di tempat teman-teman? Apakah sudah sering turun hujan atau panas kah? Mudah-mudahan apapun kondisi cuacanya ya teman-teman, dalam kondisi yang sehat semuanya. Kalaupun mungkin saat ini dalam kondisi yang kurang sehat, kurang nyaman gitu ya, lagi sakit lah, kurang harmonis tubuhnya ya, semoga beroleh kesembuhan. Nah, itu doa yang paling diinginkan oleh semua yang sedang sakit. Tapi saya mungkin menambahkan sedikit, menyisipkan, semoga apa yang dialami saat ini dalam bentuk apapun di sensasi tubuhnya bisa disadari dulu, sehingga tidak banyak perang sama diri sendiri, bisa disadari bahwa itu memang terjadi saat ini. Kemudian izinkan kesadaran yang mencahayai sakit itu, yang nempel di sensasi tubuh ataupun di pikiran, di arus mental. Dan boleh juga kemudian untuk berdoa bahwa semoga apa yang dialami, diakui, disadari, diterima saat ini bisa memberikan keberkahan dan berangsur-angsur mencapai pemulihan. Nah, itu jadinya kita tidak menolak sakitnya, karena diakui bahwa sakit sedang menjadi bagian dari pengalaman fisik, tetapi tidak kehilangan semangat untuk sembuh, untuk beroleh pemulihan. Ya, memang tahu sedang sakit, sedang tidak enak badan, sedang mumet mungkin pikirannya, tapi langkah pertama adalah oh ya, saat ini kondisi sedang tidak baik-baik saja. Jujur pada diri sendiri, ada beban yang begitu berat, ada pikiran yang begitu kacau, ada perasaan yang begitu rapuh. Saya akui, temani, sadari bahwa memang itu yang sedang dialami saat ini, dan biarkan itu menjadi pengalaman batin yang tidak saya lawan lagi. Dengan berkurangnya perlawanan, biarlah cahaya kesadaran itu menuntun kita untuk mencapai penyembuhan yang lebih holistik. Holistik itu artinya lebih menyeluruh. Tapi kalau kita lagi sakit, kita benci sama sakitnya, kita nggak suka, namanya sakit ya wajar, tidak nyaman pasti. Tapi semakin kita lawan sakitnya itu, semakin kita nggak suka sama rasa nggak nyamannya, semakin pekat rasanya, semakin lama berdiam gitu. Jadi apapun kondisinya, ya kita sadar kita ingin cepat-cepat sembuh, kita ingin terus beraktivitas kembali, kita ingin terus bisa menghasilkan dampak bagi masyarakat, bagi diri kita. Tapi kalau kondisi tubuh belum memungkinkan, kondisi mental belum memungkinkan, berarti tubuh meminta kita untuk beristirahat sejenak. Tubuh pengen dipeluk, tubuh pengen didengarkan bahasa sensasinya.
Memang tubuh nggak ngomong pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Bali, pakai bahasa Sasak, nggak. Tubuh itu berbicaranya lewat getaran-getaran gitu. Jadi pengen didengerin dulu. Ketika kita sudah hadir bersama tubuh, izinkan biar ruang kesadaran itu menuntun perhatian kita melakukan yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi harmonis kembali. Nah, itu jadi kita nggak loncat dari satu keadaan yang sedang sakit langsung loncat keadaan sembuh. Nah, itu bypassing yang tema jeda hari ini. Kita nggak lari langsung ke endingnya, tetapi kita memang akui, temani, sadari kondisinya memang saat ini seperti ini. Dan dengan tidak melewati satu fase ini, pemulihan menjadi lebih alamiah karena didorong oleh kesadaran yang menerima. Tapi kalau di sini masih berantem, kita masih denial sama kondisinya, kita katakan bahwa saya baik-baik saja, saya oke kok, ini saya sudah memaafkan, saya sudah ikhlas. Ya biasanya pergumulannya semakin kuat karena kita melawan kondisi yang ada, yang kita alami saat ini. Nah, itu langsung tentang jeda bypassing ya. Jadi kita hadir bersama kondisi apapun yang ada, tetapi kita tetap punya spirit untuk mencapai keharmonisan dengan terlebih dahulu tidak menyangkal apa yang kita alami saat ini. Oke. Wah, ini ada Hendri 17, terima kasih. Oh, ini ada Mama, ibu saya bergabung juga, makasih Ma. Ada S Prasojo, wah terima kasih. Mudah-mudahan masih bergabung ya. Ada Mbak Winnie. Ya, kalau Mbak Winnie sudah join berarti saya tidak salah tanggal, salah waktu IG live. Ada Mas Marco, terima kasih Mas Marco, kayaknya juga sering ikut sesi-sesi jeda saya. Terima kasih ya, selamat malam. Mas, kayak ada bukunya yang tanpa jeda ya, kalau nggak salah karya Side. Wah, ini dari Lombok nih pasti nih, Hendri. Kalau udah ada Side artinya Anda, atau kalau orang Jawa jenengan atau kamu, itu dalam bahasa Sasak Side. Ya, yang ada mungkin mungkin yang kaitannya sama jeda itu sudah tidak beredar lagi. Mungkin udah nggak beredar karena nggak dicetak lagi sama penerbitnya. Yang masih beredar mungkin yang punyanya orang berpindah tangan gitu. Judulnya adalah Bahagia dalam Jeda. Itu yang diterbitkan Alex Media tahun 2000 belasan, lupa, udah cukup lama, tidak beredar lagi. Tapi bagi yang masih ingin baca bukunya ada di Google Book, e-booknya gitu. Jadi silakan, Bahagia dalam Jeda gitu. Oke, ada Yin Lee 168, terima kasih. Oh, ini Mbak Lani kayaknya di Bogor ya. Biasanya hujan di Bogor ya, tapi sekarang lagi tidak hujan, panas malah. Padahal Bogor kota hujan. Ketika Bogor hujan mungkin yang lain enggak, ketika yang lain hujan Bogornya panas. Ya, apapun cuacanya ya. Terima kasih atas info cuacanya Mbak Lani dari Bogor melaporkan. Iya, hari ini juga nggak hujan di Mataram, agak sumuk-sumuk dikit lah. Malam Mbak Win, terima kasih ya. Bagus Sira, Irma Soraya. Wah, ada Mama. Malam Kak, saat ini di Bali juga lagi turun hujan. Wah iya, di Bali. Jadi mama saya ada di Bali, di Denpasar ya. Sehat-sehat ya Mah ya, sama Papa. Apapun kondisinya, cuaca apapun, semoga senantiasa terkenali kesadaran yang tidak terpengaruh baik oleh cuaca di langit maupun cuaca di batin. Oke, terima kasih semuanya. Wah, ini ada
FHI Unizar. Ada salah satu fakultas yang sangat progresif nih di Unizar. FHI Unizar, terima kasih. Ini siapa ya adminnya? Atau siapapun lah. Terima kasih semua ya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi intinya terima kasih sudah mau meluangkan waktu di malam hari ini. Jadi kembali lagi ya, kalau teman-teman mungkin kenal saya banyak bicaranya tentang jeda atau meditasi. Kalau di Unizar sebagai dosen saya di bidang marketing, di pemasaran. Tapi ini kalau dalam konteks jeda, karena tema jeda pada malam hari ini adalah jeda bypassing, saya mungkin akan lebih banyak bicara jedanya dulu, baru nanti bypassing. Walaupun tadi sudah saya berikan contoh ya, lari dari kondisi saat ini. Nah, jadi bagi mungkin ada teman-teman yang belum paham jeda itu apa, jeda itu sederhananya adalah beristirahat secara sadar di saat ini. Beristirahatnya bukan tidur, ya walaupun tidur adalah salah satu bentuk istirahatnya tubuh, tapi jeda lebih kepada mengistirahatkan mental di saat ini. Ya, jadi seringkali pikiran kita tuh kan lari ke sana kemari random, lompat dari satu topik ke topik yang lain, itu acak gitu. Dari masa lalu ke masa depan, ke masa yang lebih depan lagi, ke masa yang dulu banget, diinget-inget lagi. Intinya taman bermainnya pikiran itu adalah masa lalu dan masa depan. Bahkan beberapa detik yang lalu udah jadi masa lalu. Nah, pikiran tuh senang ke masa lalu ataupun masa depan. Nah, tergantung, ada orang yang senangnya itu ke area-area masa lalu aja, jadi lebih dominan rasa yang muncul adalah mungkin penyesalan, kesedihan, rasa bersalah. Kenapa ya saya nggak begini dulu, kenapa ya saya nggak milih ini, kenapa ya saya tolak ini dulu, dan lain sebagainya. Atau ada juga yang cenderung mikirnya ke depan aja, gimana ya kalau nanti gagal, gimana nanti kalau saya nggak diterima, gimana nanti kalau dia marah, gimana nanti, dan terus. Nah, ada juga yang ya 50-50, yang masa lalunya cukup kuat, mikir masa depannya juga cukup kuat, tapi hadir di saat ininya nggak begitu kuat gitu. Karena ketika kita hadir di saat ini, kita udah nggak terlalu banyak drama. Jadi hidup kita banyak drama tuh karena drama tuh isinya kalau nggak masa lalu ya masa depan. Di saat ini nggak ada drama. Apa coba cerita di saat ini yang bisa muncul? Coba teman-teman sekarang, oke teman-teman hadir semuanya di saat ini bersama nafas tubuh. Hanya beberapa detik aja. Kan sulit banget untuk mendramatisir kondisi saat ini, kecuali dia sudah dibalut oleh masa depan atau masa lalu. Misalnya ada kondisi napasnya berat, aduh kok berat ya, jangan-jangan saya nanti sakit. Nah itu udah dibungkus sama masa depan. Aduh kok napas saya berat ya, dulu saya pernah seberat ini nih, biasanya habis ini saya sesek. Nah itu udah dibungkus sama masa lalu. Nah padahal kalau kita hanya sadar aja, ya udah, napas adalah napas saja, tanpa dinilai, tanpa dihakimi sebagai baik dan buruk, tanpa diambil referensinya dari gudang masa lalu kita. Napas adalah nafas saat ini. Kondisi tubuh ya kondisi tubuh gitu. Tapi kalau kondisi tubuh misalnya lagi sakit tertentu gitu, aduh besok saya begini-gini, besok harus masuk kerja, gimana kalau masih tetap sakit, gimana kalau ini, itu udah dibungkus sama masa lalu, pikirannya udah melesat lebih cepat dari cahaya. Tapi kalau kita stay, bukan yang konsentrasi banget, bukan yang kontraksi gitu ya, bukan yang fokus banget
di nafas atau fokus banget di sensasi tubuh tertentu, tapi rileks aja, hadir tetapi nggak tegang gitu. Jadi rileks tapi utuh, hadir secara sadar gitu, santai aja tetapi juga tidak kehilangan fokus. Kalau terlalu kencang fokusnya, tegang semuanya, saraf-sarafnya juga tegang, karena konsentrasi itu kan pasti mengerucut gitu, tegang. Tapi kalau terlalu santai, ngantuk. Nah, jadi jeda itu tengah-tengah, rileks tapi tetap sadar, nggak tegang tapi sadar. Nah, itu jeda. Beristirahat dulu dari semua gerakan pikiran kita ke arah masa lalu ataupun ke arah masa depan. Jadi kita minta pikiran istirahat dulu di saat ini. Nah, pikiran pasti nanya, maksudnya istirahat di saat ini tuh apa? Maksudnya kamu cukup sadar aja sama nafas. Kamu cukup sadarin tubuh saat ini. Karena apa? Nafas sama tubuh itu selalu hadir di saat ini. Ketika kita mengembuskan nafas kan nggak bergerak ke masa depan. Ketika kita menghirup nafas tetap di saat ini dan dia nggak pergi ke masa lalu. Jadi nafas selalu hadir di saat ini. Hanya karena pikiran kita sibuk mikirin kenangan dan harapan, nikmatnya nafas jadi tidak terlalu terasa. Tubuh kita selalu hadir di saat ini. Karena kita lebih sering mikirin takut akan masa depan atau rasa bersalah akan masa lalu, nikmatnya punya tubuh jadi nggak terasa. Coba kita hadir aja bersama tubuh ini. Kita akan kesibukan untuk mensyukuri berkah punya tubuh. Dari mulai rambut yang terus tumbuh, dari alis yang tumbuh tetapi dia nggak bisa tumbuh sepanjang rambut. Berarti kan ada kecerdasan biologis yang mempertahankan tumbuhnya alis ya cukup segini, tumbuhnya bulu mata ya cukup segini, tumbuhnya lain-lain juga sesuai dengan kondisi-kondisi biologis kita. Kemampuan mata untuk melihat, kemampuan telinga kita untuk mendengar. Oh iya, punya telinga, dikaruniai telinga, dikaruniai berkah pendengaran, berkah penglihatan, berkah pencecapan, berkah nafas yang masih mau mondar-mandir melalui hidung kita. Belum lagi yang gak kelihatan, organ-organ di tubuh kita. Berapa banyak yang saat ini mensyukuri bulu hidung, karena mereka yang memfilter debu-debu dan lain sebagainya. Mungkin kita jarang mensyukuri itu, saking sibuknya sama tugas kuliah, tugas kantor, tugas rumah tangga. Berapa banyak orang yang saat ini tuh mensyukuri detak jantungnya, getaran lambungnya, dan sebagainya. Kalau kita hadir di saat ini aja, hanya dengan tubuh dan nafas saja, sudah luar biasa sekali kesibukan kita untuk mensyukuri. Hanya di nafas saja begini, kita tahu bahwa kita itu nggak bisa ngontrol nafas, bahwa kita itu dinapaskan oleh kekuatan yang lebih besar dari hanya sekedar kontrol pikiran kita. Kita masih dikaruniai suara ini sebagai perantara pemahaman, sehingga bisa menerima, bisa mendengar informasi, pengetahuan, wawasan. Kita dikaruniai gawai atau gadget ini dengan kuotanya, dengan koneksi wifi-nya. Itu juga berkah luar biasa. Kita hadir bersama-sama di jam ini secara virtual. Siapa yang mengatur semua ini gitu? Walaupun tentu ada hal-hal teknis yang
yang tetap dilakukan, menginformasikan, menyebarkan poster, tetapi kan saya tidak bisa mengontrol siapa yang nantinya tetap akan bergabung di jam ini, siapa yang bisa mendengarkan ini. Itu yang di luar kapasitas kita. Jadi ada hal-hal yang dikasih, dianugerahkan kepada kita, tetapi yang dikasih dan dianugerahkan, atau dengan bahasa lain dititipkan kepada kita, itu di luar kontrol kita keberfungsiannya. Banyak yang di luar kontrol kita. Yang di dalam kontrol kita tentu ada, sehingga perlu dilakukan tindakan-tindakan untuk menjaga, merawat, agar bisa berfungsi dengan baik dalam durasi yang lama. Jadi jeda itu menyadari kondisi saat ini tanpa lari dulu kemana-mana. Iya gampang mas kalau nyadarinya pas lagi enak, misalnya pas lagi nggak punya utang, nggak lagi punya kerjaan, misalnya nggak punya kerjaan tapi tetap punya uang gitu kan. Terus di kondisi urban ya, metropolitan, perkotaan yang saat ini kan banyak banget pikiran kita. Udah mikirin kerjaan, mikirin keluarga, relasi dengan banyak orang, tugas kuliah, harus persentase, harus bikin jurnal, atau apapun. Konflik dengan pasangan, konflik dengan orang tua yang sampai sekarang belum beres-beres, konflik sama anak, dan lain-lain. Jadi pikiran kita itu nggak ada masalah aja sudah rame, apalagi kalau banyak masalah tambah rame, ribuan bahkan puluhan ribu setiap hari mungkin. Tapi ada nggak sih pilihan untuk tidak melarikan diri dari keramaian itu? Kan sebagian besar kita mungkin kalau ada kerumitan, ya udah healing dulu deh, jalan-jalan dulu ke mana, ke tempat-tempat yang tinggi, melihat pemandangan, melihat keramaian di perkotaan yang jauh dari tempat kita melihat, atau shopping dulu deh, yang penting shopping, atau mau makan dulu yang enak, atau kemana gitu. Itu kan lari kita dari kondisi saat ini. Ya saya juga nggak bisa larang itu. Saya juga dalam porsi-porsi tertentu ketika lagi banyak banget tugas gitu, ya udah kita bergerak dulu ke tempat di mana bisa menghirup udara lebih segar. Kita bergerak dulu badannya supaya ada peregangan. Ya itu semacam lari-lari tipis supaya nggak stay tune di energi mumetnya itu tadi, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, dari satu posisi ke posisi lain. Namun larinya nggak jauh-jauh, nggak yang lama banget juga, tapi kita kembali lagi sadar bahwa memang ada hal yang perlu kita tuntaskan, ada tanggung jawab yang kita perlu selesaikan. Nah, lalu jeda itu apakah terus hadir dalam kondisi mumet pikiran seperti ini? Jeda itu justru adalah sebuah latihan untuk kita hadir bukan di energi pikirannya, tapi di level energi landasannya atau kesadarannya. Kalau kita tetap ada di energi pikiran yang mumet itu, ya kita pasti capek, kelelahan mental, burnout. Terus nanti muncul pikiran-pikiran harus begini, harus begitu, karena saking mumetnya. Sehingga pikiran yang masuk itu yang mensupport mumet itu. Tapi kalau kita mundur tanpa menolak pikiran yang ada ya, tanpa menyingkirkan, tanpa menekan pikiran, tanpa mencoba mengotak-atik, mengubah menjadi sesuatu yang lebih positif atau menekannya dengan afirmasi yang positif. Misalnya lagi mumet, saya harus semangat, saya bisa melakukan ini, itu kan semacam penekanan terhadap apa yang sedang melintas sebagai pikiran. Kalau lagi malas,
memaksakan diri untuk saya semangat, saya ini. Itu kan semacam penekanan terhadap kondisi yang ada. Nah, jeda itu bukan berlari dulu ke kalimat-kalimat positif, tetapi sadari dulu apa kondisi yang ada. Kalau memang lagi malas, oh iya, ini ada rasa yang malas, ini kok ada kesedihan yang muncul, oh ini ada marah yang sedang melintas, yang sedang bertamu, yang sedang menyapa, oh ini ada kenangan yang mulai muncul lagi, oh ini ada harapan yang mulai terbangkitkan lagi karena ada trigger dari luar. Nah, jeda itu hadir bersama itu, melihat itu, semua pergerakan mental batin kita, tapi bukan di posisi itu, namun di posisi landasannya, di posisi ruangnya. Ketika kita bisa mengamati nafas saja yang paling gampang, ada nafas yang masuk dan keluar, ada kita yang lagi ngamati nafas. Jadi kita seolah-olah, kalau teman-teman bisa merasakan, kita tuh kayak di belakang lagi ngamati nafas. Pelan-pelan aja. Ini latihan yang sangat simpel banget yang teman-teman bisa lakukan, siapapun. Bahkan kalau ada anak kecil di sini dan bisa paham bahasa saya ini, dia bisa lakukan. Kita bernafas, kita tahu kita nafas. Tetapi pernah nggak kita hadir sebagai yang mengamati nafas tanpa menilai, tanpa menjudge ini nafas yang buruk, ini nafas yang baik, ini nafas yang sakit, ini nafas yang sehat. Hanya hadir di dalam netralitas ruang kesadaran. Hadir beberapa detik saja, 5 atau 10 siklus nafas itu. Nah, kita akan merasakan bahwa ada energi yang lebih luas ketika kita menyadari nafas, dan kita ada di posisi itu, seolah-olah nafas itu ada di depan dan kita lagi ngelihatnya di backgroundnya, di belakang. Begitu juga dengan pikiran. Nah, pikiran ini jauh lebih cepat dibandingkan arus nafas kita, sehingga memang berlatihnya kalau bisa dari nafas. Kalau teman-teman cukup lama atau cukup sering menyadari nafas, kemudian mulai melatih untuk menyadari pikiran, teman-teman punya fondasi yang lebih kuat dibandingkan kalau langsung menyadari pikiran. Karena pikiran tuh sangat cepat, dan kebanyakan pikiran kita itu pikiran psikologis. Pikiran psikologis itu pikiran yang menyeret perhatian kita ke masa lalu ataupun ke masa depan. Karena di sana dia hidup dari apa? Dari energi kenangan, rasa bersalah. Dia juga bisa hidup dari energi ketakutan kita akan masa depan yang belum pasti. Nah, kalau pikiran bisa sekuat itu, perhatian kita yang belum kuat itu biasanya bisa terseret. Makanya saya selalu menyarankan, bahkan latihan yang paling awal itu adalah teman-teman menyadari tubuh. Karena tubuh ini lebih solid, tubuh fisik ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu disadari aja, tanpa kita lari dari kondisi tubuh saat ini. Yang lagi pegel ya udah diam bersama rasa pegel. Yang lagi sakit apapun ya, kita sadari, kita nggak lari dulu dari situasinya. Namun bukan berarti kita menyerah pada situasinya. Dengan kita hadir bersama situasinya, kita hadir bersama kesadaran yang menyadari kondisi fisik. Di sana nanti tumbuh dorongan alamiah. Ini nggak usah dimanipulasi oleh pikiran kita kok. Dorongan alamiahnya untuk mensinkronis atau membuat kondisi ini menjadi lebih baik. Itu udah dorongan alamiah dari kesadaran. Jadi tanpa bantuan dari kekuatan pikiran pun itu sudah alamiah, selama kita memang hadirnya sebagai kesadaran yang menyadari. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung, apa sih Mas Adi ini ngomongin kesadaran tuh kayak gimana beristirahatnya? Ketika teman-teman hanya sadar aja,
dan tidak menghakimi ini sebagai baik dan buruk, ya teman-teman sudah hadir di dalam kesadaran, walaupun kesadarannya masih level-level permukaan, nggak apa-apa. Yaitu memang akan banyak pertanyaan dari pikiran, karena pikiran itu perlu sesuatu yang konkret, harus ada bentuknya, harus ada warnanya, harus ada landasannya gitu. Kalau kesadaran itu abstrak ya, bentuknya kayak gimana, warnanya apa gitu. Jadi pasti kebingungan pikiran untuk mencari tempat bersandar. Nah, ketika teman-teman kebingungan, ragu ini sudah benar atau salah, itu tanda-tanda sebenarnya pikiran mulai ada di pintu kesadaran. Karena dia bingung, saya kembali ke bentuk atau ke kesadaran yang tak berbentuk gitu. Nah, dia ada kebingungan di situ. Nah, itu udah mulai jalan yang benar. Karena pikiran udah bingung. Biasanya saya nempel pada konsep, nempel pada teori, nempel pada sesuatu yang bisa saya genggam gitu. Sekarang ini kok saya disuruh beristirahat di ruang kesadaran, ruangnya yang mana, bentuknya apa, warnanya apa. Nah, kalau udah mulai ada banyak keraguan dan kebingungan, itu berarti teman-teman di jalan yang benar. Biasanya kan, maksudnya kok pikiran saya semakin banyak, ini benar atau salah, kemudian kok muncul perasaan ini, kok muncul perasaan itu, kok muncul pikiran ini dan itu gitu. Padahal kan jeda atau meditasi itu harusnya tenang. Nah ya, jeda dan meditasi itu bukan tentang meraih ketenangan, bukan, tapi tentang sadar. Justru ketika semuanya muncul, berarti semuanya terlihat, bisa disadari, bisa dilihat. Selama ini mungkin pikiran kita sebanyak itu, perasaan kita juga sebergejolak itu. Cuman karena pikiran kita atensikan keluar gitu, nonton, kita lari dari perasaan sedih, kemudian kita nonton atau main game gitu, supaya arah perhatiannya itu keluar. Atau makan langsung makanan yang kita suka, atau langsung beli apa kayak gitu, langsung jalan-jalan kemana, lari langsung, atau menyibukkan diri dengan pekerjaan sampai harus lembur, padahal nggak perlu lembur. Nah, karena atensinya dibawa ke luar. Nah, ketika atensinya nggak dibawa keluar, mau nggak mau dia harus ngelihat apa yang ada di dalam. Nah, ternyata ketika dia lihat, kok ramai sekali ya, pikiran saya kok banyak, perasaan saya kok ambiar ya. Saya pikir saya kuat, ternyata rapuh ya, ternyata kok banyak sekali perasaan marah yang menutupi takut, yang menutupi sedih, ada layer-layernya. Setelah saya amati, maksudnya kok banyak banget perasaan saya, pikiran saya. Ya karena selama ini juga banyak, tetapi ya sekarang ini baru disadari secara total. Biasanya kan lari, ketemu sedih dikit aja udah langsung cari penghiburan, ketemu takut aja sudah langsung ngomel-ngomel keluar, nyalahin orang yang sebenarnya nggak ada hubungan dengan rasa takut itu gitu. Dan lain-lain. Nah, jadi jeda adalah tentang melihat tanpa banyak pergerakan keluar kondisi batin kita, jujur terhadap diri sendiri bahwa memang ada kalanya kita nggak baik-baik saja. Walaupun seringkali ketika kita ketemu teman, orang di luar, gimana kabarmu, baik, semangat, bahagia. Itu kan bahasa-bahasa sosial gitu yang kita diajarkan untuk kita nggak usah cerita yang jelek-jelek sama orang lain, atau kita nggak usah bebani keluarga sama cerita kegagalan kita. Ya akhirnya kita terbiasa untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi di dalam batin kita. Justru kalau kita terbuka secara jujur terhadap diri kita dan juga orang-orang lain yang kita percaya gitu, bukan berarti kita harus mengumbar semua penderitaan kita ke sembarang orang ya. Yang ada mungkin belum tentu juga mereka cukup bijak memberikan saran, bisa jadi emosi mereka tersulut jadi semakin membara. Tapi kalau kita hadir secara otentik, tidak selalu memasang topeng sempurna gitu, orang akan mulai melihat bahwa kita ya sama seperti dia, sama-sama manusia yang punya
kerapuhan, kerentanan, dan justru dari situ komunikasi yang otentik terbentuk atau tercipta gitu. Ya kita mungkin nggak akan disenangi semua orang, tetapi kita akan ketemu sama orang-orang yang selaras dengan diri kita, dengan kondisi batin kita, yang pernah mengalami hal yang sama dengan yang kita alami. Kan kita juga nggak perlu memaksakan diri menyukai semua orang juga. Dengan perangkat pikiran, perasaan itu kita punya tendensi untuk suka tidak suka kok, yang basisnya adalah persepsi tertentu, dan itu nggak apa-apa juga. Tetapi bantu dengan berlatih untuk menyadari, terus hadir di kesadaran, di ruang-ruang kesadaran. Nah, bagaimana supaya kita bisa tetap hadir secara utuh, secara jujur di ruang kesadaran? Jangan lama-lama berantem sama pikiran sama perasaan. Pikiran yang ada ya disadari, jangan ditekan terlalu lama, jangan dipaksakan untuk kondisinya berubah. Nah, kalau kita hadir, kita akan semakin cepat untuk kembali ke kesadaran, kembali ke rumah batin kita. Kita nggak bypass, kita nggak lari dari kondisi saat ini. Semua orang sakit pengen sehat, pengen sembuh dari sakitnya, sehingga mereka minum obat karena benci sama sakitnya supaya sakitnya hilang sesegera mungkin. Jadi minum obat sambil ada kemarahan sama sakitnya, kamu harus pergi, kamu harus hilang dengan obat ini. Ya bisa sembuh dengan manfaat dari obat itu yang memang mungkin meredakan dan lain sebagainya ya. Ya bisa sembuh, tetapi pendekatan jeda adalah tentang hadir bersama rasa apapun, sensasi fisik apapun, semampunya sesuai kesadaran. Ada penolakan dikit, is okay, manusiawi, kita nggak sempurna juga. Mas Adi, ini kan sakit ya rasanya, masa saya bisa terima 100%, is okay, nggak apa-apa. 60% hadir, 40%-nya masih ada penolakan kecil, nggak apa-apa juga. Saya nggak bisa, saya juga tidak ideal untuk ini, tetapi mari kita lebih dominan untuk hadir bersama apapun yang saat ini sedang dialami. Supaya apa? Dengan jujur dan tidak melawan diri sendiri, itulah kita akan semakin bisa mengenali ruang kesadaran. Tapi kalau kita masih banyak berkutat di energi perlawanan, penolakan, penekanan itu, kita kehilangan kesempatan untuk mengenali ruang kesadaran karena kita sibuk untuk memperbaiki yang kita lagi nggak suka. Padahal kalau kita sadari aja, iya saya tahu ini kondisinya tidak baik-baik saja, ada kerenggangan sebenarnya dari perhatian kita yang mulai kembali ke ruang kesadaran. Nanti informasinya apa yang perlu dilakukan didapat dari ruang kesadaran itu, karena di situ nggak ada penghakiman, cukup jernih untuk memberikan kita masukan supaya kita bisa bertindak dengan penuh cinta kasih. Ya nggak bisa dong, ini kan penyakit, ini kalau masa saya bisa cintai dia, ini kan mengganggu. Iya, karena kita sedang bicara dari posisi ego. Jadi apa yang nggak sesuai kepentingan ego saya berarti musuh, berarti ini harus dilawan, berarti ini harus disingkirkan gitu. Masalahnya adalah yang perlu dilawan itu ada di dalam diri kita. Jadi kita melawan sesuatu yang adalah bagian dari diri kita. Kita nggak suka sama kenangan tertentu, kita nggak suka sama bayangan orang lain yang kita benci gitu. Itu kita lawan. Memangnya dengan melawan itu, kenangan itu nggak balik lagi besok. Mungkin sekarang kita bisa, oh ya sudah nggak ada, kita tidur, besok bangun-bangun belum minum air aja udah muncul lagi. Siapa yang bisa ngontrol dia tidak muncul lagi, sekalipun kemarin kita sudah bertarung mati-matian gitu. Jadi seluruh dari upaya kita untuk melawan itu sebenarnya hanya menghasilkan kelelahan. Apalagi kalau yang dilawan harus mental, kita kayak memukul bayangan, capeknya iya, perginya enggak.
Sama dengan sensasi fisik. Semakin kita benci sama sensasi fisiknya, semakin sensasi fisik sakitnya menyengat. Kita terima sakit, tapi kalau kita lawan itu lebih sakit. Mau nggak kita pilih jalan yang oke, itu tetap sakit, tapi setidaknya tidak lebih sakit dibandingkan kalau kita tekan, kalau kita lawan, atau setidaknya tidak lebih berkelanjutan gitu, penderitaannya. Karena saat ini kelihatannya hilang karena ditekan. Nanti kalau ada kejadian sejenis, kalau ada orang yang mirip, itu ke-trigger lagi. Dia cuma terkubur aja, menunggu momen ledakan ketika trigger di luarnya pas. Jadi gimana kalau kita punya pendekatan, oke, karena saya tahu itu ada di dalam diri saya, itu bagian di dalam diri saya tentu tidak sempurna, saya belum mampu, katakan aja dengan jujur, saya belum mampu menerima ini secara total. Tapi saya akan belajar untuk melihat bahwa ini adalah bagian dari diri saya yang tidak perlu saya lawan. Walaupun saya tahu saya secara hati mungkin belum bisa menerima secara utuh, belum bisa memaafkan secara utuh, tetapi saya sedang belajar untuk tidak lari, tidak terlalu melawan lagi. Saya sih belum bisa menerima ya, tapi setidaknya saya tidak lawan. Nah gitu. Nah itu jembatan. Kadang-kadang saya juga kadang-kadang kelolosan gitu. Ya kita terima dulu apa yang ada. Padahal menerima sesuatu yang belum bisa kita terima itu susah luar biasa. Ya kadang-kadang saya kelolosan juga, sehingga dimaknainya harus diterima. Keharusan untuk menerima sesuatu yang sulit diterima itu menciptakan penderitaan. Sehingga sekarang kita bangun jembatan persuasif kepada bagian diri kita sendiri, baik itu pikiran maupun perasaan, adalah saya tahu kamu adalah bagian dari diri saya, kamu tercipta dari pengalaman masa lalu saya. Luka ini juga ada karena pengalaman masa lalu saya yang dibungkus dengan narasi, persepsi, dan ketidakmatangan saya dalam berpikir gitu. Saya tahu ini ada saat ini. Saya tahu ada rasa tidak suka. Saya tahu saya belum mampu menerima ini secara utuh, tetapi saya tidak lagi melawan. Saya tidak lagi berkelahi dengan itu. Saya hanya hadir saja sesuai dengan kapasitas kesadaran saya saat ini. Nah, dari ungkapan yang otentik seperti itu saja, cengkeraman terhadap penderitaan itu pelan-pelan melunak. Melunak secara alamiah, yang bukan dipaksakan melunak. Hadir aja secara tulus begitu, secara jujur begitu. Saya tahu kondisi yang gak enak, tapi saya usahakan untuk tidak melawan lagi. Saya tahu ini rasanya masih sakit, ditinggalkan, putus cinta, ditolak, dan lain sebagainya. Saya tahu ini ya rasanya tidak nyaman, sakit, tapi saya ingin belajar hadir bersama rasa sakit. Tapi sebelum saya hadir, saya bikin teh dulu ya. Ke dapur dulu bikin teh. Habis ini bentar saya ngerebus edamame dulu ya. Nggak jadi. Tapi nggak apa-apa. Selama bikin teh kita duduk lagi. Kayaknya nonton Netflix oke ya. Nonton lama. Kita nggak komitmen jadinya. Oke, setelah oke lah, dengan segala pelarian-pelarian kecil ini udah oke. Ya, ketemu lagi deh. Jadi oke, sekarang ya udah deh, saya nggak lari lagi, saya mau ketemu sama rasa sakit saya. Gimana kabarmu? Iya jelas sakit lah, ngapain nanya kabar, orang saya ini adalah luka kok kamu nanya kabar. Oh iya maaf. Kamu mau nggak saya temenin? Nah kalau udah kayak gitu tuh luka, mau sejahat apapun tuh ya deh, dia pasti dia ngomong gitu. Siapa sih yang nggak suka ditemenin? Bahkan sekeras luka aja kalau ditemenin mau kok. Kamu nggak ditemenin, saya nggak akan ngapa-ngapain, saya cuma pengen nemenin kamu. Nggak ada luka yang bisa menolak untuk ditemani.
Oke, kamu mau ditemani dengan jarak segimana? 1 meter kah? 2 meter? Atau 1 kilo? Kasih aja penawaran-penawaran gitu kan, sama luka sendiri kan. Ya 5 meter lah, kamu jangan deket-deket ya. Pokoknya jangan lebih dari 5 meter ya udah. Ya, segini jaraknya ya. Kita bisa bermain drama dengan luka kita sendiri. Luka itu sudah drama, jadi kita ajak aja dia memainkan drama. Jadi gitu ya, kita nggak usah terlalu kaku juga sama diri kita sendiri gitu. Jeda harus tegang, nafas harus panjang, kakinya harus lotus gitu. Ya boleh, boleh. Kalau memang bisa melakukan itu sangat baik tentu. Tapi perlu ada fleksibilitas ke dalam batin kita, nggak usah terlalu tegang gitu, nggak usah terlalu otoriter sama luka kita sendiri. Kamu ini udah lama ya ada di sini ya, udah puluhan tahun. Sekarang saya sudah dewasa. Kamu kan muncul ketika itu waktu masih usia 3 tahun. Ya wajar kamu ada karena kamu kan belum bisa berpikir dewasa. Sehingga kamu menafsirkan perhatian orang tua tuh kayak gini, penolakan orang tua tuh kayak gini. Sekarang kamu bertahan hidup bertahun-tahun menjadi luka yang membatu. Sekarang saya nggak mau tahu, kamu pergi dari sini. Wah, itu terasa sama diri sendiri. Ya, bermain-mainlah dengan fleksibilitas tertentu sesuai dengan cara masing-masing. Ada kalanya bisa enjoy gitu, tapi untuk trauma tertentu tentu tidak mudah. Ya, ini hanya bagi yang bisa diperlakukan seperti itu. Ada luka-luka yang, aduh, gimana ya? Bisa nggak nih ya saya ketemu sama rasa takut terdalam saya ini ya? Gitu. Nah, yang seperti itu mungkin membutuhkan bantuan dari orang lain untuk bisa menghadapi dirinya sendiri, bagian dari dirinya sendiri. Butuh dipandu, butuh ditemani secara fisik dengan orang lain yang dipercaya. Ya, pendekatan apapun silakan saja, tetapi kalau teman-teman hadir di sini berarti teman-teman siap mendengarkan bahwa pendekatannya adalah meditasi atau jeda. Setiap bulan saya mengadakan sesi jeda untuk membersamai itu. Bukan hanya saya yang menemani teman-teman berproses, tetapi juga saya ditemani oleh perjalanan batinnya teman-teman. Jadi kita saling menemani, kita saling menguatkan. Karena saya takut berjalan sendiri, saya ajak yang lain untuk ikut berlatih jeda. Karena kalau sendiri kadang-kala ketemu sama topeng-topeng yang kelupaan saya lepas itu kaget juga. Jadi kalau ada temennya kan nggak terlalu jaim kan, nggak terlalu kaget. Ada orang lain. Guyon ya. Jadi kekuatan dari kelompok itu sangat penting untuk memberikan kita energi, dorongan untuk bisa saling menguatkan. Kadang-kala kita memang nggak bisa sendiri untuk melakukan itu, sehingga butuh energi, dukungan dari orang-orang lain dengan orientasi kesadaran yang mau menempuh jalan. Memang di dalam jeda itu kita kelihatannya diam, duduk diam begitu kalau yang formal ya. Tapi sebenarnya kita sedang melakukan perjalanan pulang. Nah, ketika berjalan pulang itu kita ketemu sama banyak tamu, yang itu adalah bagian-bagian diri kita. Kita ketemu sama tamu yang namanya rasa takut, rasa sedih, luka batin, penyesalan, kekhawatiran, kecemasan. Nah, kita ngadepin tamu-tamu itu aja belum tentu mampu, apalagi kalau tamunya itu ada di dalam diri orang lain. Kalau ke diri sendiri aja kita masih takut sama rasa takut, masih marah sama rasa marah, apalagi kita ketemu sama tamunya yang ada di dalam diri orang lain. Jadi memang PR pertama ya ketemu sama diri kita dan seluruh luka-lukanya, sehingga itu sebagai landasan atau potensi kita bisa ketemu sama luka-luka orang lain. Kalau kita aja masih berantem sama luka diri kita, luka orang lain pun kita ajak berantem.
Tapi kalau udah nggak banyak musuh di dalam diri kita, ya kita juga melihat orang lain tuh bukan dominan sebagai musuh gitu, tapi sebagai orang yang sedang berproses dengan pertarungan di dalam kepalanya sendiri. Kita bisa mulai memaklumi karena ya memang menjadi diri saya aja capek. Gak kebayang kalau jadi dirinya orang lain. Capek itu dalam artian itu kita nggak menyerah, tetapi kita sadar bahwa banyak PR yang perlu kita tuntaskan dengan kesadaran hanya untuk diri kita sendiri. Kadangkala kita pengen melakukan itu untuk orang lain, padahal diri kita tuh belum benar-benar beres. Nggak salah, cuman capek. Dengan diri aja udah capek, ditambah dengan energi yang kita gunakan untuk membantu orang lain, tambah capek, double-double. Karena kita membebaninya begini, ya kita ingin membahagiakan orang tua, membahagiakan pasangan, membahagiakan anak, tapi dengan dirinya aja masih banyak berantemnya gitu. Pasti capek. Nah, cara terindah untuk membahagiakan orang lain itu adalah dengan mengenali seluruh luka batin yang ada di dalam diri kita dengan kesadaran. Menjadi otentik, menjadi hadir sepenuhnya dengan segala kerentanan itu, menjadi jujur, dan orang lain akan merasakan kita bukan sebagai orang yang berpura-pura kuat, tetapi orang yang memang hadir dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan segala otentisitasnya. Dari situlah kita menyadari bahwa kita adalah satu kesadaran yang tunggal. Jadi tanpa berusaha untuk membahagiakan ini dan itu, orang lain bisa merasakan bahwa kita hadir sebagai kesadaran yang selalu bahagia di dalamnya, walaupun di permukaannya tentu ada gejolak pikiran, gejolak perasaan. Jadi biarlah orang mengenali kebahagiaan kita dari bagaimana cara kita hadir sebagai kesadaran, bukan dengan berusaha untuk membahagiakan orang lain. Karena semakin diusahakan kebahagiaan itu, semakin orang lain mengenali bahwa diri kita lagi gak bahagia. Semakin pengen kita ngebahagiain orang lain. Orang lain yang sadar, punya intuisi bahwa kayaknya orang ini lagi gak begitu bahagia, sehingga dia perlu lari dari apa yang sedang dia alami dengan cara membahagiakan saya. Tapi yang terasa di dalam diri saya, dia itu lagi gak bahagia dengan dirinya sendiri. Tapi semakin kita nggak terlalu berusaha gitu, untuk ngebahagiain orang lain dengan segenap kekuatan mental kita, tetapi hadir secara otentik sebagai diri kita, nanti apa yang diperlukan dalam berelasi dengan orang itu diinformasikan oleh kesadaran secara alamiah, bukan secara manipulatif oleh pikiran. Jadi kita mau ketemu siapapun yang nggak perlu banyak strategi, ya kita hadir secara otentik saja, cukup mengenali diri kita. Nanti hal-hal yang dibutuhkan diinformasikan. Namun ini jangan disalahartikan dengan tidak belajar. Terus belajar, terus bertumbuh. Karena nanti pemahaman, pembelajaran kita itu ditambah dengan dorongan untuk terus hadir sebagai kesadaran, itu perpaduan yang akan membuat diri kita semakin otentik. Nah, udah banyak banget ngocehnya. Jadi kembali lagi ya, semakin kita hadir, jeda digunakan sebagai sarana untuk hadir dengan diri kita sendiri dan seluruh kerapuhannya. Bukan langsung loncat kepada afirmasi yang positif, kepada semangat untuk menikam yang negatif, untuk berpura-pura baik gitu. Orang akan semakin bisa melihat kealamiahan dari kesadaran kita.
kita nggak lagi terdorong untuk begitu kuat untuk mengubah orang lain menjadi ini dan itu. Tapi orang bisa merasakan kesadaran kita, dan itu yang biasanya menginspirasi, mendorong secara lembut di dalam batinnya untuk melakukan yang dibutuhkan. Ya, kita mengubah dengan cara itu. Kalau boleh saya memberi saran. Tapi kalau memang dorongan teman-teman adalah tipikal yang langsung begini, silakan disesuaikan dengan karakter itu. Tapi diimbangi juga dengan terus melatih perhatian hadir sebagai kesadaran, bukan hanya sebagai personal yang punya peran ini, peran itu. Itu juga tentu baik, tetapi sinari, lapisi dengan kesadaran sebagai pendorong di belakangnya. Nggak sempurna banget, nggak apa-apa. Yang penting ada semacam kebijaksanaan gitu ya. Oh ya, ini bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi untuk orang lain, untuk makhluk lain. Itu sudah sangat luar biasa, itu sangat memberkahi. Bukan tentang besarnya aktivitas kok, bukan tentang hebatnya yang kita lakukan, tetapi yang orang rasakan adalah ketulusan kita melakukannya, kedalaman dari level apa kita melakukannya, kehadiran kita, dari level kesadaran, bukan hanya level-level mental permukaan. Kelihatan orang yang, dan terasa juga orang yang melakukan ini betul-betul dari kedalaman dirinya, atau yang hanya sekedar ya dari pikirannya aja. Walaupun yang dilakukannya sesederhana menyapu, sesederhana duduk, sesederhana minum gitu. Coba orang-orang yang tenang itu hanya sesederhana minum aja deep banget. Hanya sesederhana berjalan aja itu kok kokoh banget itu, dalam banget rasanya. Jadi ini bukan tentang besarnya, hebatnya aktivitas, tapi kedalaman dari mana kita melakukannya. Apakah dari arus-arus mental, arus-arus personal, ataukah dari kehadiran kita yang utuh sebagai kesadaran. Nah, semakin kita bisa hadir, semakin kita mengenali hakikat dari segalanya. Jadi kita nggak bypass, kita betul-betul stay di sini untuk hadir. Jadi bukan menggunakan jeda itu untuk lari dari kondisi. Oke, saya lagi sedih, saya mau jeda dulu. Kita lari dari kondisinya, tapi tetap nggak suka sama perasaan, tapi justru menjadikan jeda itu sarana yang membuat perhatian kita semakin hadir. Mas Adi, saya nggak bisa hadir terlalu dekat sama rasa marah. Oke, pakai jarak secukupnya yang disepakati oleh rasa marah dengan perhatian kita. Nah, silakan dinegosiasikan dengan rasa marahnya masing-masing, dengan luka batinnya masing-masing. Kalau teman-teman membutuhkan komunitas untuk saling menguatkan satu sama lain, saya mengadakan sesi jeda setiap bulan yang jadwalnya bisa dilihat di akun IG saya atau akun IG LTA, Let's Talk About Series. Kemudian juga ada sesi-sesi lainnya gitu yang itu disesuaikan dengan tema apa yang muncul, yang relevan dengan kondisi saat ini. Dan yang terdekat itu adalah sesi besok malam, tapi ya cukup malam. Dan sebenarnya saya sangat jarang sekali mengadakan sesi malam banget, 11:30 sampai kurang lebih 1 jam ke depan gitu. Wita, kalau teman-teman di WIB mungkin 10:30, 11. Kenapa semalam itu? Karena saya juga ingin hadir gitu, mengucapkan terima kasih kepada LTA yang tanggal 9 berusia 3 tahun. Jadi saya ingin hadir membersamai perubahan tahun dari LTA yang selama ini sudah membersamai jeda. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk hadir juga bersama itu, silakan hadir bersama-sama di Zoom meeting, dan itu free. Saya akan berbagi tentang 7 anak tangga jeda. Apa aja 7 anak tangga jeda itu, saya kasih bocorannya walaupun ini nggak keluar di ujian. Yang pertama, aware, sadar,
mengakui, acknowledge, accompany, menemani, acceptance, menerima, kemudian aware lagi. Nah, ini kenapa ada aware, ada dua. Saya besok akan jelaskan detailnya. Kemudian yang selanjutnya adalah alignment, menyelaraskan. Yang ketujuh adalah action, tindakan. Jadi jeda itu bukan semata kita hadir, duduk, ngantuk. Hadir bersama itu, tetapi juga melakukan tindakan yang dibutuhkan, yang dorongannya berasal dari kesadaran, bukan lagi dominan dari luka-luka batin kita, emosi kita. Ada sih kecampur-campur dikit, tetapi kayaknya udah lebih dominan kesadaran. Nah, itu sudah oke deh. Kita nggak ada yang menuntut kesempurnaan kok. Jeda itu bukan tentang mana yang paling sempurna, enggak. Tentang mana yang paling bisa hadir seapa adanya. Kalau lagi rapuh ya rapuh dulu. Jangan langsung dibombardir dengan kalimat positif. Nanti malah makin bergejolak. Hadir dulu, minta saran sama kesadaran, nanti didorong dari sana sesuatu yang kita butuhkan supaya kondisi fisik kita, mental kita lebih harmonis. Nggak ada kok dorongan dari kesadaran itu yang membuat kita ingin menderita, tambah menderita, itu nggak ada. Karena dorongan dari kesadaran itu pasti kedamaian, cinta kasih, keselarasan, harmoni, keberlimpahan gitu. Kalau dorongannya untuk membuat kita semakin menderita itu pasti dorongan dari kepentingan ego. Apalagi kalau dorongannya adalah gimana caranya buat dia lebih menderita dari penderitaan saya, itu udah pasti dorongannya dari ego. Karena orang yang bahagia itu nggak pengen orang lain menderita, karena yang ada adalah kebahagiaan. Tapi orang lagi yang menderita dan kesadarannya belum cukup mampu untuk dihadiri kembali sehingga lebih dominan hadir pada kepentingan ego, pengen banget ngelihat orang lain semenderita dia atau bahkan lebih menderita. Jadi gitu teman-teman ya, tentang jeda passing ini. Harapannya apa yang disampaikan di sini bisa menjadi pemahaman. Tentu saja selain pemahaman, mungkin ada yang mulai tergerak untuk mengalami, berlatih jeda itu sendiri, sehingga apa yang saya katakan sebagai kesadaran, dorongan kesadaran itu bisa teralami secara langsung, dan kemudian tidak berhenti pada hanya menyadari, tetapi bertindak, melakukan gerakan-gerakan, tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang selaras dengan dorongan kesadaran yang kita temui. Kita bukan menjadi orang yang selalu baik kok, orang yang selalu ramah kok, enggak. Kita menjadi orang yang semakin otentik, semakin jujur pada diri sendiri. Jujurly saya semakin bersahabat sama diri saya sendiri. Minimal itu aja dampaknya. Kita nggak perlu yang besar-besar dulu. Saya mencintai semua orang, nggak usah dulu yang ke arah-arah itu. Tapi saya semakin sayang ya sama diri saya sendiri gitu. Nah, rasa sayang ini nanti bisa jadi bahan untuk menyayangi orang lain, hewan lain, tanaman lain. Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa saya bagikan. Dan saya juga menginformasikan bahwa bagi teman-teman yang mungkin berhalangan besok hadir dan tidak bisa mengikuti sesi tentang 7 tangga jeda, ada produk digital audio tentang 7 tangga jeda yang isinya panduan jeda. Teman-teman bisa latihan kurang lebih 5 menit per tangganya. Yang itu teman-teman bisa lakukan latih 1 hari 1 audio untuk tangga 1, besoknya tangga 2 sampai hari Minggu tangga ke-7 itu juga boleh. Atau seminggu ini pengen pelajari khusus tangga aware aja, itu juga silakan. Jadi sampai besok, sampai tanggal 9 itu ada harga promo. Setelah lewat dari ulang tahunnya LTA, itu promonya sudah tidak ada. Itu kembali ke harga yang pantas untuk kita bertukar energi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang selaras dengan jeda, dengan meditasi,
Mari kita berlatih bersama, bergabung bersama untuk saling menguatkan. Tidak ada relasi guru dan murid, kita semua adalah teman seperjalanan. Terima kasih semuanya ya sudah hadir di sini, sehat-sehat. Kalaupun saat ini belum seutuhnya sehat, hadir dulu bersama kondisi yang ada, dan biarlah kesadaran yang membantu kita menyinari mental kita untuk mencapai perjalanan pemulihan yang alamiah, yang organik. Terima kasih, berkah untuk kita semua. Sampai ketemu besok malam. Mari kita rayakan bersama perjalanan 3 tahun LTA. Dadah.